Dr. Kani izin terkait pelantikan dari Aldesi yang dilakukan di gedung DPR MPR pada kemarin siang sampai menjelang sore, bisa diceritakan sedikit nih Pak? Bisa. Ya. Alhamdulillah pada awalnya kita mengikuti Munas. Setelahnya Munas kita diberikan kabar untuk jadwal pelantikan. Pelantikan kemudian jatuh pada tanggal 27 kemarin. Iya. Sabtu. Iya. Dan hari itu. Karena itu ini satu-satunya ketum kita dari APC yang pelantikannya di gedung MPR. Sebelumnya belum terjadi pelantikan ketum di gedung MPR. Jadi kebanggaan tersendiri bagi kita pengurus yang baru dari Kabupaten Indramayu. Diambil salah satunya itu kita naungan ketum Bapak Hadi Sukta Wijaya dari Banten. Kita dijadikan pengurus DPP. Alhamdulillah. Nah setelahnya pengurusan DPP itu diadakan rapat kerja nasional. Pak, izin Pak, ini bisa diceritakan satu-satu Pak, dari mulai pojok paling kirinya Bapak, ya dipersilakan ya, kenalin diri. Dari Kades mana, izin Bang? Saya dari Kades Desa Sendang, Kecamatan Pengampel, Kabupaten Indramayu. Kalau yang abang ini? Dari saya, saya dari kepala desa Sukoetan, Kecamatan Supra, Kabupaten Indramayu. Kalau Bapak? Kalau saya Haji Tarhani Ajet, sarjana hukum, kepala desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, dan secara kebetulan juga saya ketua DPC APC Kabupaten Indramayu. Kalau ini abang ini? Saya kepala desa dari Desa Bang, Kecamatan Supra, Kabupaten Indramayu. Oke, kalau abang ini? Saya Selikin Syarif Wahadi, Desa Gegap, Kecamatan Bungkulu, Sekjen Desi. Sekjen Abdesi ya. Izin, kemudian ini Pak, dari Bapak melihat bagaimana sih Pak potensi wilayah kedesaan, karena kan kemarin diberikan juga mapping dan juga bahan pengajaran yaitu wawasan kebangsaan, terutama kan karena pengembangan wilayah desa ini merupakan sesuatu yang sifatnya urgent, ada urgensi tertentu sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan baik secara ekonomi, sosial, politik, dan demografi penduduk nih Pak. Bisa ceritakan sedikit Pak Kades, izin. Alhamdulillah. Yang nyaman desa itu ujung tombak ujung tombak. Bahkan majunya suatu negara itu berawal dari desa. Jokowi mengatakan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran. Pinggiran itu ya terutama desa. Maka dari itu awal mula desa bisa maju dengan adanya dana desa. Ini salah satu desa yang diprioritaskan untuk kemajuan negara bangsa. Bahkan sebelumnya ada negara Indonesia itu desa terlebih dulu ada. Maka desa adalah ya suatu desa yang sangat unik lah. Desa yang sangat paling tua. Maka desa itu tidak mau dipisahkan dan juga tidak mau dijadikan kelurahan. Desa. Pak, izin Pak, itu juga kalau melihat alokasi Pak, terutama untuk dana desa Pak yang sudah digelontorkan Pak. Kalau rata-rata Bapak melihat di sendiri sebagai ketua DPC Pak ya di Kabupaten Indramayu ini Pak, bagaimana Pak alokasi secara keseluruhan lah Pak, generalisir dalam hal penggunaannya dan alokasi serta pemanfaatannya Pak, karena kan sejatinya dana desa ini yang mengelola kepala desa beserta perangkat desa, tapi juga masyarakat ikut untuk mengawasinya Pak. Izin Pak, bisa diceritakan sedikit di Indramayu seperti apa Pak? Alhamdulillah dengan adanya dana desa, kita sebagai kepala desa bisa membangun desa dan juga bisa dirasakan oleh semua pihak, terutama masyarakat desa. Yang jelas, sebelumnya adanya dana desa, kita sebagai kepala desa itu untuk membangun desa susah. Kita harus mencari kemana, minta bantuan kemana, dan juga harus kita punya channel. Dengan adanya perjuangan para kepala desa juga, turunnya undang-undang desa dan juga adanya dana desa ini, kita alhamdulillah bisa membangun desa dan juga bisa maju secara bertahap, walaupun yang mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit akan jadi ada bukti dan juga manfaat bagi masyarakat banyak. Mudah-mudahan saja
desa terus-menerus dan juga berkembang akan lebih banyak lagi, tidak ada keputusan dan tidak ada keberhentian dan tidak akan hilang. Makin kesana insya Allah makin banyak. Walaupun pada awalnya pemerintah sendiri menjanjikan ini 10% block grant dana desa digelontorkan dari APBN ke rekening desa, dengan tapi ini belum secara keseluruhan, belum 100% itu. Insya Allah ke depan akan 100%. Mungkin Pak Sekjen ada yang mau ditambahkan sedikit terkait dana desa ini, Pak? Dana desa sudah sangat membantu ya karena pembangunan, baik pembangunan secara infrastruktur maupun secara pembangunan manusia mentalnya dan pemberdayaan. Jadi mudah-mudahan di tahun ke depan dan dengan adanya rakernas ini mendorong pemerintah untuk mengoptimalisasikan anggaran yang sudah dijanjikan oleh Pak Presiden, yaitu 10%. Untuk membangun Indonesia itu jangan hanya 10%, 5% saja sudah bagus. Oke, sebagai pertanyaan pamungkas nih Pak, ke Pak Ketua, sebagai Ketua DPC dari Kabupaten Indramayu nih Pak, pasti ada keinginan ataupun harapan secara garis besar, terutama dalam hal entah itu peningkatan kesejahteraan atau penggunaan dana desa maupun pengalokasian dari APBN yang sebesar 10% yang sifatnya block grant. Apa sih Pak yang menjadi salah satu keinginan serta harapan kuat dari Kabupaten Indramayu, terutama untuk pemerintah pusat juga Pak? Karena kan sejatinya pengalokasian dari APBN itu ada campur tangan kebijakan dari pemerintah pusat. Izin Pak. Sebenarnya yang namanya dana desa itu kewenangan mutlak dan juga tidak boleh dicampur tangani oleh dan juga intervensi oleh pihak lain. Kewenangan mutlak kepala desa yang menggunakan anggaran dana desa. Sebenarnya itu. Dan bahkan bukan Indramayu saja, secara nasional itu menginginkan juga mengharapkan dana desa itu tidak boleh ada itu campur tangan dari pihak lain. Karena apa, undang-undang mengatakan seperti itu. Tidak boleh orang lain ikut campur tangan menggunakan dana desa. Harapan ke depannya Pak? Harapan ke depan kira-kira pemerintah pusat juga mendengar keluhan-keluhan dari pemerintah desa, kepala desa, karena dengan ribet-ribetnya anggaran dana desa ini ada pendamping, ada banyak yang mengawasi. Bahkan kemarin rapat kerja nasional dengan ketum abdesi, dengan adanya pendamping desa kita mohon dengan sangat supaya dihilangkan dengan adanya pendamping desa, karena itu menjadikan beban bagi pemerintah pusat bahkan bagi negara untuk membiayai per bulan untuk di globalisasi dan juga input secara keseluruhan ini berapa miliar atau triliun untuk menganggarkan pendamping desa. Kalaupun pemerintah pusat ini dan juga Bapak Presiden juga akan sayang dan juga mencintai desa, kenapa sih tidak kepala desanya saja yang untuk dirangkul untuk diajak bicara? Itu harapan kita. Secara garis besar Pak, maksudnya untuk Kabupaten Indramayu sendiri itu kan untuk Pak Bukan Indramayu, secara keseluruhan ya? Keinginannya sama. Keinginannya sama ya, oke siap. Terima kasih banyak atas waktunya para kepala desa, Pak Ketua DPC dari Abdesi dan juga Pak Sekjen. Semoga sukses selalu. Amin. Kabupaten Indramayu, DPC Indramayu, dan juga desanya masing-masing dari Pak Kepala Desa ini selalu berkembang, maju, sejahtera, adil, dan makmur. Amin. Ya, sukses selalu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya ya. Ya, sukses. Ya.